Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah membuka mata kita, bangun dari istirahat kita masing-masing dengan kekuatan baru, dengan semangat baru dari anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi, edisi 2 September 2024. Puji Tuhan saudara, kita semua sudah memasuki bulan September. Dan kemudian tanpa terasa kita akan memasuki penghujung tahun ini lagi. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Biarlah rohnya yang akan menolong kita untuk memahaminya. Mazmur pasal 2 demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tunduk hanya kepada Allah saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tunduk hanya kepada Allah saja. Statement yang tidak begitu mudah untuk dilakukan. Walaupun keinginan dan kerinduan kita untuk tunduk hanya kepada Allah saja, tapi ternyata ada banyak Tuhan kecil di dalam hidup kita yang meminta kita untuk tunduk padanya. Bahkan tanpa sadar, kekuatan, kuasa, harta, dan apapun yang kita punyai di dalam dunia ini seringkali menjadi yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Pagi hari ini kita membawa satu teks firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 2 yang terdiri dari 4 hal yang disampaikan. Paling tidak, ia ingin supaya para pembaca tahu bagaimana tunduk hanya kepada Allah saja. Bagian pertama pemazmur mulai dengan membicarakan contoh bangsa-bangsa dan raja-raja dunia yang menentang yang diurapi Allah. Suatu gambaran yang menyedihkan mengenai pemberontakan manusia, kecongkakan manusia terhadap Allah, terhadap hukum-hukumnya, terhadap penebusannya, terhadap Mesiasnya, dan ajaran-ajaran moralnya. Para penulis perjanjian baru juga melihat dunia sedang menentang Kristus yang percaya kepada banyak hal. Allah menanggapi mereka dengan mencemooh usaha bodoh dari dunia yang berusaha menyingkirkan Dia. Saatnya akan tiba ketika ia akan mengakhiri pemberontakan manusia dan menegakkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Allah Bapa berjanji untuk mengutus anaknya yang dikasihi. Karena itu di ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan, aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Puncak warisan bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan semua pihak yang menentang pemerintahannya. Jadi janji ini akan digenapi ketika Kristus datang ke dunia pada akhir zaman yang membinasakan semua umat manusia. Kita suka atau tidak, kita percaya atau tidak, cepat atau lambat, pada waktu nanti akhir zaman tiba,
Semua yang tidak percaya kepada Kristus, semua yang tidak percaya kepada Allah akan dibinasakan. Dan ketika itu semua orang percaya yang mengikut Tuhan dengan setia akan ikut memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Dia pada akhirnya. Saudara sekalian, melalui pemazmur, Roh Kudus menasehati untuk manusia hidup bersikap bijaksana di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan berlindung padanya sebelum hari penghakiman yang dahsyat itu tiba. Kita tak akan mungkin melawan Allah. Maka alangkah bijaksananya jika kita berjuang untuk setia melayani Dia. Sebab manusia dicipta memang untuk menyembah Allah dan melayani Dia dengan penuh cinta kasih. Karena itu saudara sekalian, marilah kita melakukan yang terbaik di hari ini dan hari-hari yang akan datang sebagai wujud pelayanan dan bakti kita kepadanya. Sebagai manusia kita harus tunduk dan taat dalam peribadatan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus. Sebab Dialah Allah yang berkuasa, yang memerintah segala sesuatu yang ada, yang mengontrol segala sesuatu, dan yang berkuasa di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk diri kita, pekerjaan, keluarga, masa depan, komunitas kita. Karena itu saudara sekalian, Ia ingin supaya kita hanya tunduk kepada Dia saja. Manusia menemukan kebebasan sejati hanya ketika ia mendekat dan melekat pada penciptanya. Manusia tak dapat menyombongkan diri karena segala kuasa yang dimiliki berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Respons yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia adalah menundukkan diri dalam ibadat dengan taat. Hanya Dialah Tuhan yang tidak ada yang lain. Dialah Raja. Segala makhluk ciptaan akan bersimpuh kepadanya. Marilah saudara-saudaraku, marilah umat Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Beribadahlah dengan rasa gentar dan bergantunglah sepenuhnya hanya kepadanya. Dia berdaulat sepenuhnya atas pelayanan kita apapun bentuknya adalah karena kita telah menerima segala yang baik darinya. Saudara-saudaraku, apakah Tuhan kurang baik kepada kita sampai pada pagi ini? Cobalah saudara pejamkan mata, pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang baru saja kita alami bahkan di masa-masa yang lampau. Biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya kami semua menerima kebenaran daripada-Mu secara baru pagi ini. Bahwa Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang menghendaki supaya kami menghampiri Dikau dengan takut dan gentar. Dan menjadikan hidup kami ini sebagai ibadat yang menyenangkan Tuhan. Karena Engkaulah sang pemilik dan penguasa hidup kami. Maka biarlah ya Bapa di sorga, kami semua menjadi umat-umat-Mu yang taat. Yang berlindung hanya kepada-Mu dan bernaung di dalam kasih-Mu. Kami bersimpuh di kaki-Mu pada pagi ini memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami semua. Supaya kami tetap taat dan setia mengikuti Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Dalam segala keadaan, keterbatasan, cita-cita dan kerinduan mereka. Engkau Tuhan yang akan menolong mereka supaya mereka dapat melewati semuanya. Biarlah Tuhan pimpin mereka. Yang sakit Tuhan pegang tangan mereka. Sembuhkan mereka dari kasih-Mu. Yang bingung Tuhan teguhkan mereka. Yang bergumul dengan persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan studi. Dan apapun yang sedang digumulkan umat-umat-Mu pada pagi ini. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami menengadah memohon kebaikan-Mu. Dimanapun umat-umat-Mu ini berada menerima sabda-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Berilah mereka sukacita dan damai sejahtera mengiring Dikau di tengah-tengah segala kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.